Selamat malam, perkenalkan nama saya Vicky Nusnu, NIM 2003 03031, kelas A, semester 3, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Sini saya akan mereview kembali tugas saya dari buku yang pertama, Teori Sosiologi Modern. Yang pertama membahas tentang kehidupan teks dan konteks. Konteks intelektual. Iklim intelektual karya Mikhail Foucault, yakni fenomena eksistensialis dan pemikiran Marxis, memberikan kekuatan yang dominan dan sampai batas tertentu. Jean-Paul Sartre dan Simone de Beauvoir menghubungkan agensi politik dan kehendak bebas dengan kesadaran individu, dengan alasan bahwa kebebasan otentik adalah kemungkinan asli dan asumsinya adalah tanggung jawab utama setiap warga negara. Dalam hal ini, eksistensialisme menyimpang dari Marxisme, karena Marxisme menolak gagasan kehendak bebas individu sebagai tidak lebih dari fiksi bourgeois yang menghibur, dan berpendapat bahwa hanya melalui perjuangan kolektif kelas-kelas tertindas dapat membebaskan diri dari kelas-kelas dominan. Namun, pada beberapa pertanyaan fenomenologi eksistensialis dan Marxisme bertemu. Sartre memiliki rasa hormat tertentu terhadap Partai Komunis Prancis karena aktivitas perlawanannya yang kuat selama pendudukan Prancis, meskipun ia sendiri tidak pernah menjadi anggota partai, dan ia juga mengakui pentingnya pemikiran Marxis secara intelektual. Komitmen Sartre terhadap aksi politik, cita-cita Prancis pasca perang, dan dia juga mengakui pentingnya intelektual pemikiran Marxis. Komitmen Sartre terhadap aksi politik, cita-cita Prancis pasca perang, dan dia juga mengakui pentingnya intelektual pemikiran Marxis. Yang berikut, arkeologi dan strukturalisme. Di sini kita mulai melihat betapa sulitnya untuk menganggap perspektif dan metodologi intelektual Foucault sebagai label definisi apapun, atau sebagai karena tidak mungkin untuk menulis perspektif dan metodologi dalam bentuk tunggal ketika mengacu pada Foucault. Salah satu label yang secara konsisten dikaitkan dengannya, dan itu juga secara konsisten ditolak. Dana strukturalis dalam sebuah wawancara yang diadakan pada tahun 1983 diterbitkan sebagai strukturalisme post-strukturalisme. Foucault mengklaim dengan tegas, "Saya tidak pernah menjadi seorang Freudian, saya tidak pernah menjadi seorang Marxis, dan saya tidak pernah menjadi seorang strukturalis." Berikut pendapat Nietzsche, silsilah pengaruh. Karya silsilah Foucault yaitu disiplin dan hukum dan keinginan untuk mengetahui, berutang banyak kepada filsuf Jerman Friedrich Nietzsche. Esai Foucault yang banyak kutip Nietzsche, Geologi Histori 1971 adalah bacaan tekstual yang dekat dari karya Nietzsche, sebuah penjelasan di teks dan tradisi Prancis, ditulis untuk kumpulan esai untuk menghormati Jean Hippolyte. Esai ini berangkat untuk menguraikan gagasan Nietzsche tentang silsilah, tetapi
tidak menawarkan banyak wawasan tentang adaptasi dan penerapan metode Nietzsche sendiri oleh Foucault. Ketertarikan Foucault pada pemikir ini berawal pada awal 1950-an, terinspirasi oleh bacaan tentang Beutel dan Blackout dan menduli penerimaan Nietzsche yang lebih luas dalam filsafat Prancis 14 keterkaitannya pada Nietzsche yang tidak gambarkan sebagai titik kehancuran. Dalam pemikirannya mungkin menjelaskan sebagai untuk pemisahan progresif dan intensif dan perspektif fenomenologis antara karya-karya awal tentang kegilaan dan karya-karya selanjutnya tentang pengetahuan, sastra dan disiplin. Sudah diurutkan, hal Foucault telah meletakkan Nietzsche menandai ambang batas di mana filsafat kontemporer dapat mulai berpikir lagi, dan dia pasti akan terus untuk waktu yang lama untuk mendominasi kemajuannya. Disiplin yang mengganggu. Orang yang dapat berargumentasi kemudian bahwa pengembangan metode silsilah mulai bacaannya tentang Nietzsche memungkinkan Foucault untuk melarikan diri secara lebih efektif dan produktif dari humanisme fenomenologi daripada yang telah dilakukan oleh pendekatan ambivalennya dengan model sinkronis sejarah atau arkeologi, dan juga untuk melepaskan diri dari label strukturalis yang dibenci. Gagasan banyak bahwa karya Foucault tidak sepenuhnya tumpang tindih dengan agenda strukturalisme, dan bahwa di mana metodenya dapat digambarkan sebagai strukturalis, itu bukan strukturalisme struktur yang tepat diakui oleh beberapa orang sesaman termasuk Jean Piaget. Piaget menyebut karya Foucault sebaliknya strukturalisme tanpa struktur. Foucault bukan satu-satunya dari generasinya yang menolak untuk bersekutu sepenuh hati dengan strukturalisme yang telah dipengaruhinya, tetapi pada akhirnya ia temukan kurang. Pemikiralakan Deleuze-Vicles menyebut baik penolakan strukturalisme terhadap subjek yang menyatu dan bermakna, tetapi juga menemukan kesulitan dengan gagasan bahwa sastra, budaya, jiwa, dan lain-lain diatur selalu dan hanya oleh aturan struktural yang melekat, dan desakan bahwa konteks dan konten histori tidak relevan. Untuk alasan ini, istilah strukturalis sering diterapkan pada para pemikir ini. Namun, orang tidak boleh membuat kesalahan dan berpikir bahwa Foucault memiliki kesamaan atau metode pemandangan identik dengan para pemikir pasca strukturalis lainnya. Dia menjauhkan diri dari psikoanalisis Lakanin dan dekonstruksi Derrida, menentang epistemologi Freudian dari yang pertama, dan menuduh yang terakhir mengistimewakan otoritas yang berpusat pada kritik. Dalam menyatakan bahwa tidak ada apapun di luar teks, Derrida mempromosikan pedagogi yang memberikan untuk suara master kedaulatan tak terbatas, yang memungkinkan untuk menyatakan kembali teks tanpa batas. Yang berikut, pekerjaan kehilangan dan obat-obatan. Foucault ingin menulis sejarah penyakit mental revisionis yang akan menjungkir balikan pandangan umum yang diterima mengenai liberalisasi pengobatan orang gila dengan lahirnya psikiatri modern. Investasinya yang dalam topik ini dan perspektif dari mana dia mendekatinya adalah ambigu dan berpotensi kontradiktif. Setelah membaca filsafat di universitas, minat Foucault kemudian beralih ke disiplin psikologi. Pada tahun 1992 ia dianugerahi diploma dalam psikopatologi setelah belajar di bawah Jean Delay di Institut de Psikologi.
Di sana ia akan melanjutkan untuk mendapatkan pengalaman klinis bekerja di rumah sakit jiwa. Kelahiran klinik. Karya utama vokal lainnya para pengembang disiplin kesehatan. Kelahiran klinik pertama kali diterbitkan pada tahun 1963 dan koleksi yang diedit untuk Gallimard oleh Kang Wilhelm menawarkan contoh yang lebih terlokalisasi tentang cara-cara di mana pengobatan modern berkembang daripada yang dilakukan. Kegilaan dan peradaban, sebuah akun yang kurang riuh dan jelas polemik daripada karya sebelumnya. Itu berfokus tepat pada dampak sosialisasi dari pengembangan model medis dan wacana antara akhir abad ke-18 dan pertengahan abad ke-19. Periode yang disaksikan beralih dari obat spesies ke obat berbasis klinik.